Aksi gila di Catalunya tanpa basa-basi. Kiendra turun di Catalunya seperti peluru. Start dari baris ketiga, tapi aksinya seperti rider Moto3 berpengalaman. Lap pertama, 2 overtake bersih di tikungan sempit. Lap kedua, sliding presisi di T3, bikin 2 pembalap tuan rumah panik. Penonton di tribun bahkan sempat berdiri karena manuvernya. Komentator lokal tak tahan untuk tidak menyebut namanya berulang kali. The Asian Kid is flying, katanya. Kiendra menunjukkan bukan cuma kecepatan, tapi ketenangan luar biasa. Saat rider lain panik saat ban mulai kehilangan grip, dia malah makin konsisten. Ini bukan hanya keberuntungan, ini kualitas. Dan dari situ, semua mata mulai tertuju padanya. Statistik yang mengagetkan. Angka-angka tak pernah bohong. Di akhir race, data telemetri menunjukkan sesuatu yang bikin teknisi mengerutkan dahi. Kiendra mencatat sektor tercepat di T1, mengalahkan 2 unggulan utama. Konsistensinya luar biasa, hanya selisih 0,04 detik antar lap di 5 putaran terakhir. Itu presisi level profesional. Bahkan top speednya mencatat 218 km per jam di straight utama, paling tinggi kedua dari seluruh grid. Lebih mengejutkan lagi, semua ini dilakukan dengan motor yang secara teknis masih kalah dari tim-tim besar. Ini bukan cuma tentang kecepatan mentah, ini soal efisiensi balap, soal insting dan keputusan sepersekian detik. Data ini yang akhirnya bikin para analis mulai mencari tahu lebih dalam, siapa sebenarnya bocah bernama Kiendra Ramadipa ini? Reaksi pedok Eropa setelah finish, sorotan tak lagi ke pemenang. Kamera justru mengarah ke pedok kecil dengan bendera merah putih. Beberapa orang dengan seragam hitam-hitam tampak berbicara dengan manajer Kiendra. Rumor mulai menyebar cepat. Katanya, 2 tim besar dari Moto3, salah satunya tim junior KTM, sudah mengkontak via email dalam 24 jam terakhir. Seorang jurnalis Spanyol bahkan membisikkan satu kalimat ke mic. Ada bakat langka yang baru ditemukan di Catalunya hari ini. Ketika pedok mulai bisik-bisik, Anda tahu ada sesuatu yang serius. Kiendra dengan ekspresi datar tapi tatapan tajam tetap duduk di pojok pedok. Dia tahu ini mungkin awal dari sesuatu yang besar, tapi dia tidak terhanyut. Dan itulah yang bikin tim-tim itu makin penasaran. Cerita di balik layar inilah yang bikin penampilannya makin luar biasa. 2 minggu sebelum balapan, Kiendra dikabarkan mengalami cedera ringan saat sesi latihan di Valencia. Pergerakan pergelangan tangannya dibatasi. Beberapa orang di timnya bahkan menyarankan untuk mundur dari Catalunya. Tapi dia menolak, saya sudah siapkan semua untuk race ini, katanya singkat. Selama sesi latihan bebas, dia menahan rasa sakit, pakai perban khusus di dalam glove. Tapi tak ada satupun ekspresi kesakitan yang terlihat. Mentalitasnya seperti baja. Latihan terbatas, waktu istirahat dikorbankan. Tapi saat race day tiba, dia seperti berubah jadi mesin. Tak gentar, tak goyah. Bahkan ketika sempat bersenggolan ringan di lap keempat, dia tetap di racing line. Di balik senyapnya pedok, ada badai yang sedang dia tahan sendiri. Tim dan keluarga Kiendra mungkin sendirian di lintasan, tapi fondasinya kuat. Ayahnya, mantan pembalap nasional, selalu ada di tiap seri. Berdiri diam di pinggir pedok, jarang bicara, tapi mata tak pernah lepas dari trek. Timnya bukan tim besar, tapi mereka kompak. Mekanik, kru data, hingga manajer, semua tampak tahu betul mereka sedang membesarkan sesuatu yang langka. Bahkan, kru lawan pun mulai menghormati. Satu mekanik dari tim Spanyol sempat tertangkap kamera menyodorkan thumbs up ke arah garasi Kiendra usai race. Ini bukan sekedar soal skill anak muda. Ini tentang dukungan penuh dari tim kecil yang berani mimpi besar. Dan seperti yang kita tahu dalam dunia balap, kombinasi semacam ini bisa mengguncang seluruh grid. Rivalitas diam-diam. Ada satu insiden kecil yang belum banyak dibahas. Di lap ke-7, Kiendra bersenggolan ringan dengan rider Spanyol unggulan tuan rumah. Manuvernya bersih, tapi keras. Usai race, si rider terlihat marah di pedok. Beberapa media lokal menyebutnya aksi tidak sopan. Tapi dari tayangan ulang, jelas itu murni duel balap.
Kiandra tidak goyah, dia bahkan tidak membalas komentar sinis. Tapi itu bukan akhir. Di dunia balap, rivalitas bisa lahir dari sentuhan pertama. Dan kini, tampaknya ada benih-benih tensi baru antara Asia dan Eropa. Satu media Italia bahkan menulis, satu rider dari tim besar kini punya alasan baru untuk takut. Rivalitas macam ini yang bisa membuat satu musim jadi tak terlupakan. Media asing mulai sorot 2 jam setelah race, media asing mulai bergerak. Motorsport.s menulis artikel khusus tentang Kiandra. Judulnya, Bocah Asia yang Mengacaukan Prediksi Catalunya. Di Italia, akun resmi tim junior Moto3 tiba-tiba memfollow akun Instagram Kiandra. Coincidence? Mungkin tidak. Channel YouTube Eropa bahkan mulai menyusun highlight khusus yang menampilkan 80% aksi Kiandra di race. Di Twitter, tagar hashtag Kiandra Ramadipa sempat trending di regional Spanyol. Ini bukan isapan jempol. Ketika media internasional mulai menyebut nama Anda, berarti Anda telah menembus batas nasional. Dan untuk rider Asia Tenggara, itu bukan hal yang biasa. Ini sinyal, dan semua orang yang paham dunia balap tahu, setelah sorotan kamera, biasanya datang kontrak. Spekulasi kontrak. Belum ada pernyataan resmi dari tim manapun, tapi gosip terus berhembus. Seorang insider pedok membocorkan bahwa ada minat dari tim Eropa untuk menguji Kiandra dengan sasis Kalex dalam waktu dekat. Ada juga kabar bahwa satu agen rider dari Prancis sudah menjalin komunikasi awal dengan manajernya. Bahkan ada yang menyebut jika performa ini berlanjut 2 seri ke depan, wildcard untuk kejuaraan dunia junior bisa saja terjadi. Tentu semua ini belum bisa dikonfirmasi, tapi dalam dunia balap, gosip bukan sekadar obrolan. Ini adalah sinyal. Jika sudah terdengar di pedok, maka biasanya tinggal menunggu waktu sampai diumumkan ke publik. Reaksi Indonesia. Sementara Eropa sibuk menganalisis data dan kontrak, netizen Indonesia tidak kalah cepat. Instagram Kiandra langsung banjir komentar. Dalam waktu 1 malam, followernya naik lebih dari 12.000. Nama Kiandra Ramadipa masuk kolom trending di TikTok. Komunitas balap Indonesia merayakan seperti sudah menang gelar dunia. Bahkan, beberapa influencer otomotif mulai bikin konten reaksi atas race Catalunya. Ini membuktikan satu hal, Indonesia siap mendukung, asalkan ada yang pantas didukung. Dan Kiandra membuktikan bahwa dukungan itu bukan cuma karena nasionalisme, tapi karena kualitas yang nyata. Apa yang terjadi selanjutnya? Kini, semua mata tertuju ke seri berikutnya. Apakah ini hanya satu momen magis atau awal dari era baru rider Asia? Tekanan jelas meningkat. Semua tim kini punya data Kiandra. Mereka tahu siapa yang harus diawasi. Tapi seperti kata salah satu komentator senior, rider yang mampu mengejutkan pedok sekali bisa melakukannya lagi. Kiandra sudah menunjukkan bahwa dia bukan sekadar partisipan. Dia pesaing. Dan jika rumor kontrak benar, bisa jadi musim depan dia sudah berdiri di grid Moto3 bersama nama-nama besar dunia. Tapi seperti biasa di dunia balap, jawaban atas semua ini hanya bisa ditemukan di trek. Dan sepertinya Kiandra sangat siap menjawabnya.